kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Virgo Dimansine dari Prodi Psikologi Kristen ingin menjelaskan tentang teori dari Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, dan Erik Erikson. Di situ saya akan membahas satu persatu. Teori Sigmund Freud yang dikenal sebagai teori psikoanalisis adalah salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam psikologi. Berikut ini adalah beberapa konsep kunci dari teori Freud. Yang pertama, struktur kepribadian Freud membagi kepribadian menjadi 3 bagian utama, itu id, ego, dan superego. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu id, bagian yang berisi naluri dasar dan dorongan primal, beroperasi berdasarkan prinsip kesenangannya. Contoh, id beroperasi berdasarkan prinsip kepuasan yang mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Oleh karena itu, id akan cenderung memilih opsi yang cepat, dapat nyaman, meskipun ilegal atau tidak etis. Yang berikut itu ego, bagian yang berfungsi sebagai mediator antara id dengan realitas. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, mencoba memenuhi kebutuhan id dengan cara sosial yang dapat. Yang berikut itu ego akan mencoba menemukan solusi alternatif yang sesuai dengan keduanya. Misalnya, kita mungkin memutuskan untuk bekerja keras agar bisa membeli makanan sendiri atau mencari bantuan dari teman atau keluarga. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realita, yaitu memastikan bahwa tindakan kita relevan dengan situasi dan lingkungan sekitar. Superego, bagian yang mencakup norma-norma moral dan nilai-nilai yang dapat dipelajari dari orang tua dan masyarakat. Superego berfungsi untuk mengontrol id dan memberikan rasa bersalah ketika norma dilanggar. Contoh, superego berfungsi sebagai penimbang bagi id dengan mempertimbangkan apakah tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai moral yang telah diajarkan. Dalam kasus ini, superego akan menolak ide mencuri karena melawan aturan dan nilai-nilai yang telah dipelajari. Yang kedua itu ketidaksadaran. Freud percaya bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang tidak disadari. Ketika sadaran menyimpang ingatan, pengalaman traumatis, dan konflik yang dapat dipengaruhi perilaku individu. Contoh, reaksi emosional seseorang mungkin bereaksi dengan marah saat mendengar kritik, meskipun ia tidak menyadari bahwa kemarahan tersebut berasal dari pengalaman masa kecil ketika sering dikritik oleh orang tua. Yang ketiga, mekanisme pertahanan. Freud mengemukakan bahwa ego menggunakan berbagai mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari kecemasan akibat konflik antara id, ego, dan superego. Contoh, orang yang baru ditinggal pasangannya mungkin menyangkal bahwa hubungan mereka telah berakhir dan terus berharap bahwa keadaan akan berubah. Yang keempat, tahap perkembangan. Psikososial Freud mengembangkan teori bahwa perkembangan kepribadian terjadi melalui serangkaian tahap psikologis. Yang pertama, tahap oral 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap onal 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, tahap valid 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, tahap latensi 6 sampai pubertas. Yang kelima, tahap genital pubertas hingga dewasa. Yang kelima, impuls sosial dan agresi. Freud menekankan bahwa dorongan seksual dan agresi adalah dia melakukan kekuatan utama untuk mendorong perilaku manusia. Impuls sosial dan agresi berkaitan erat dalam konteks perilaku manusia. Agresif
didefinisikan sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Terdapat dua jenis agresi, dari provokasi dan proaktif. Dari tujuan tertentu, faktor penyebab agresi meliputi frustrasi, provokasi, dan paparan terhadap kekerasan di media. Selain itu, gangguan kontrol impuls dapat menyebabkan individu bertindak agresif tanpa mempertimbangkan konseksual. Dalam konteks sosial, situasi dan norma budaya juga mempengaruhi tingkat agresif seseorang. Baik, saya akan memasuki teori yang kedua, itu teori Carl Jung. Carl Jung adalah seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai pendiri psikologi analitis. Teori Jung berfokus pada konsep ketidaksadaran kolektif, arketip, dan individuasi. Berikut ini adalah beberapa poin kunci dari teori Carl Jung. Itu yang pertama, psyche. Psyche adalah konteks psikologi merujuk pada totalitas semua peristiwa psikis, baik yang disadari maupun tidak disadari. Konsep ini dibedakan menjadi dua alam. Alam sadar yang berfungsi untuk menyesuaikan terhadap dunia luar, dan alam tak sadar yang berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia dalam. Menurut Carl Jung, psyche adalah sistem dinamis yang mengatur dirinya sendiri, menciptakan keseimbangan antara kedua alam tersebut. Etimologinya berasal dari bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa atau budi, dan logos yang berarti ilmu. Yang kedua, kesadaran. Kesadaran adalah kondisi di mana seseorang menyadari diri sendiri dan lingkungan sekitar, melibatkan dua aspek utama, bangun dan ketanggapan. Kesadaran diatur oleh sistem saraf, khususnya melalui ascending regular activating system yang menghubungkan batang otak dengan korteks cerebri. Penurunan kesadaran dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk cedera otak, penyakit, atau efek obat-obatan yang dapat mengakibatkan kondisi seperti kebingungan, delirium, stupor, atau koma. Yang ketiga, ketidaksadaran. Ketidaksadaran adalah konsep psikologis yang merujuk pada bagian dari pikiran yang tidak dapat diakses secara langsung oleh kesadaran Sigmund Freud. Pelapor teori ini menggambarkan ketidaksadaran dengan berbagai tempat, ide-ide dengan dorongan yang ditekan, yang tepat mempengaruhi perilaku meskipun individu tidak menyadari. Carl Jung menambahkan dimensi lain dengan membedakan antara ketidaksadaran pribadi yang berisi pengalaman individu dan ketidaksadaran kolektif yang mencakup warisan budaya dan simbol universal. Keduanya memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku manusia. Yang keempat, arketipe. Arketipe adalah pola dasar atau simbol universal yang muncul dari ketidaksadaran kolektif, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung. Arketipe mencerminkan pengalaman dan warisan budaya manusia yang diwariskan secara tidak sadar, termasuk dalam bentuk karakter, motif, dan tema yang sering muncul dalam mitos, cerita, dan seni di berbagai budaya. Contoh, arketipe meliputi pahlawan, ibu agung, orang bijak, dan bayangan arketipe berfungsi sebagai panduan dalam memahami perilaku dan pengalaman manusia, serta membentuk kepribadian individu. Yang kelima, ekstrovesi dan introversi. Ekstrovesi merujuk pada individu yang mendapat energi dari introspeksi sosial, cenderung terbuka, ramah, dan aktif dalam berkomunikasi. Yang kelima, ekstrovesi dan introversi. Ekstrovesi merujuk pada individu yang mendapatkan energi dari interaksi sosial, cenderung terbuka, ramah, dan aktif dalam berkomunikasi. Mereka menikmati keramaian dan aktivitas kelompok, serta merasa bosan jika terlalu lama sendiri. Sebaliknya, introversi mengembangkan individu yang lebih suka merenung
dan mendapatkan energi dari waktu sendiri. Mereka cenderung pendiam, reflektif, dan lebih nyaman dalam situasi yang tenang atau satu lawan satu. Keduanya tidak selalu murni. Banyak orang memiliki karakteristik ambivert yang mencakup elemen dari kedua tipe tersebut. Yang keenam, proyeksi. Proyeksi menurut Carl Jung adalah fenomena psikologis di mana individu secara tidak sadar menempatkan isi-isi batin sendiri seperti sifat, kualitas, atau kompleks pada objek-objek di luar dirinya. Hal ini mirip dengan definisi proyeksi yang diberikan oleh Sigmund Freud, yaitu asosiasinya antara energi internal individu dengan objek eksternal. Tetapi Jung memberikan konteks yang lebih luas dari kompleks. Yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi menurut Carl Jung adalah proses penyesuaian individu terhadap lingkungan yang melibatkan pemahaman dan transformasi aspek-aspek psikologis. Jung menekan pentingnya ketidaksadaran kolektif dan afektif dalam membentuk cara individu berinteraksi dengan dunia. Adaptasi tidak hanya melibatkan penyesuaian diri, tetapi juga mengubahnya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tentunya eksternal. Melalui proses ini, individu dapat memahami diri mereka dan lingkungannya dengan lebih baik, serta mengembangkan hubungan yang lebih harmonis dalam konteks sosial dan budaya. Teori Carl Jung juga relevan dan konteks multibudaya. Ia percaya bahwa motivasi manusia bukan hanya hasil dari pengalaman hidup individual, tapi juga dari elemen emosional leluhur yang terkandung dalam ketidaksadaran kolektif. Hal ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana budaya dan tradisi turun-temurun mempengaruhi kepribadian manusia. Baik, saya akan melanjutkan teori dari Alfred Adler. Teori Alfred Adler yang dikenal sebagai psikologi individu berfokus pada konsep bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan tujuan hidup. Berikut ini adalah beberapa poin kunci dari teori Adler. Yang pertama itu perasaan inferior dan superior. Adler berpendapat bahwa semua individu mengalami perasaan inferioritas pada masa kanak-kanak yang mendorong mereka untuk berusaha mencapai superioritas atau keunggulan. Proses ini dapat memotivasi individu untuk berkembang, tetapi jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan perilaku maladaptif. Perasaan inferior. Seorang yang merasa kurang mampu, misalnya seorang pelajar yang selalu membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lebih pintar, merasa tidak pernah cukup baik dalam akademik. Contoh dari perasaan superior. Seseorang dengan sikap sombong. Seseorang yang percaya bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, sering merendahkan orang lain untuk menunjukkan keunggulannya. Seorang pemimpin yang merasa bahwa semua keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik tanpa mempertimbangkan masukan dari orang lain. Yang kedua, tujuan hidup. Teori Adler menekankan bahwa individu memiliki tujuan hidup yang berorientasi pada pencapaian dan kontribusi kepada masyarakat. Tujuan ini dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan seseorang. Menurut Alfred Adler, tujuan hidup manusia adalah mencapai superioritas. Ia percaya bahwa setiap individu dilahirkan dengan perasaan inferior dan menghabiskan hidupnya untuk mengatasi perasaan tersebut. Proses ini dikenal sebagai pencarian superioritas, di mana individu berusaha mempotensi diri dan mencapai bentuk ideal mereka. Yang ketiga, keputusan sosial. Adler percaya bahwa hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain sangat penting dalam perkembangan kepribadian. Kesehatan mental seseorang seringkali ditentukan oleh kemampuan mereka untuk berhubungan dengan orang lain dan berkontribusi pada komunikasi.
Kebutuhan sosial ini mencakup keinginan untuk bekerja sama, empati, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Adler menekankan bahwa individu yang memiliki minat sosial yang kuat cenderung berjuang untuk mencapai superioritas bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga demi kebaikan bersama. Dengan demikian, kebutuhan sosial berfungsi sebagai dasar untuk hubungan yang sehat dan pengembangan kepribadian yang positif dalam masyarakat. Yang keempat, gaya hidup. Setiap individu mengembangkan gaya hidup unik yang mencerminkan cara mereka menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Gaya hidup ini terbentuk berdasarkan pengalaman awal dan pengaruh lingkungan. Prinsip sistem yang menjelaskan keunikan seorang dengan cara mereka berinteraksi dengan dunia berdasarkan teori Adler. Gaya hidup adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Contoh, gaya hidup biasanya terbentuk pada usia 4 atau 5 tahun. Saat itu, individu masih balita. Pada periode ini, pengalaman-pengalaman dasar sudah mulai disimilasi dan digunakan untuk membentuk pola perilaku yang unik. Itu yang kelima, keluarga dan dinamika sosial. Adler menekan pentingnya pengaruh keluarga dalam perkembangan kepribadian. Posisi dalam keluarga seperti anak sulung, tengah, atau bungsu dapat mempengaruhi karakter dan perilaku individu. Contoh, keluarga memberikan dasar bagi perkembangan kepribadian dan minat sosial anak. Interaksi dengan orang tua dan saudara mempengaruhi bagaimana anak belajar berkomunikasi dan berempati. Dinamika sosial, Adler menganggap minat sosial sebagai dorongan bawaan untuk bekerja sama dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Ini berkembang melalui interaksi sosial yang dimulai dari keluarga dan berlanjut ke lingkungan yang lebih luas. Yang keenam, psikoterapi Adlerian. Pendekatan terapi Adlerian berfokus pada membantu individu memahami tujuan hidup mereka, meningkatkan rasa kebersamaan, dan mengatasi perasaan inferioritas. Contoh, gaya hidup. Terapi membantu individu memahami gaya hidup mereka yang merupakan pola perilaku unik yang terbentuk dari pengalaman awal. Gaya hidup ini mencerminkan cara individu berusaha mencapai superioritas dan berinteraksi dengan orang lain. Baik, yang terakhir itu saya akan membahas tentang teori Erik Erikson, manusia dalam pandangan Erikson. Sejatinya, makhluk hidup di muka bumi, termasuk pada hewan beserta manusia, dapat dipastikan merasa kondisi akan berkembang ini mencakup keseluruhan bagian dengan kondisi yang didapati pada organisme tersebut, baik itu sifatnya konkret maupun sifatnya abstrak. Jadi, makna fenomena perkembangan tersebut spesifiknya terkait dengan perkembangan manusia, bukan merujuk pada perspektif psikologis saja, melengkapi pula pada perspektif biologisnya, sebab sebuah aspek perkembangan sesuatu individu, baik itu melengkapi perkembangan secara fisiknya, emosional, potensi, inteligensinya pun juga aspek sosial, dan terjalin keterikatan satu sama yang lain yang mempengaruhinya. Konsep utama teori Erik Erikson, kebingungan identitas. Menurut Erik Erikson, krisis identitas adalah di mana individu yang berada pada tahap perkembangan remaja, di mana ketika remaja memiliki sifat untuk mengetahui identitas dirinya. Karena masa-masa sulit, sekarang ini remaja sulit menemukan siapa dirinya. Menurut Erik Erikson, terjadi pada tahap perkembangan remaja, yaitu antara usia 12 hingga 18 tahun. Pada fase ini, remaja menghadapi konflik antara identitas dan kebingungan identitas. Jika mereka gagal mengeksplorasi dan menguji berbagai identitas, mereka dapat mengalami kebingungan tentang siapa diri mereka dan tempat mereka dalam masyarakat. Kebingungan ini
dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pilihan hidup, kesulitan dalam hubungan sosial, dan masalah kesehatan mental. Erikson menekan pentingnya eksplorasi dan komitmen untuk membangun identitas yang kuat. Ada 8 tahap sosial dalam perkembangan kepribadian yang perlu kita bahas satu persatu. Kepercayaan versus ketidakpercayaan 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini, bayi sudah mulai belajar untuk mempercayai orang tua atau pengasuh mereka. Yang berikut otonomi vs ragu 1 sampai 3 tahun. Anak-anak mulai belajar mandiri dan berkontrol diri atas tubuh mereka. Yang berikut inisiatif vs raga bersalah 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam kegiatan berinteraksi sosial dan permainan mereka. Yang berikut industri vs inferioritas 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam lingkungan sosial dan akademis. Yang berikut identitas vs kebingungan peran 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari identitas diri mereka dan dapat ditempatkan dalam masyarakat. Yang berikut intimasi vs isolasi 18 sampai 40 tahun. Pada tahap dewasa awal, individu mencari hubungan intim dengan orang lain. Keberhasilan menghasilkan hubungan yang sehat. Kegagalan dapat menyebabkan isolasi. Yang berikut generativitas vs stagnatis 40 sampai 65 tahun. Individu berusaha untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya melalui pekerjaan dan pengasuhnya. Yang berikut integritas vs keputusan 65 tahun ke atas. Pada tahap akhir kehidupan, individu merenungkan hidup mereka dan merasa puas atau menyesal atas apa yang telah dicapai. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan tidak berhenti di masa kanak-kanak, tapi terus berlangsung sepanjang hidup dan memberikan kerangka kerja penting untuk memahami bagaimana individu berkembang secara psikologis melalui berbagai fase kehidupan dan tantangan yang dihadapi pada setiap masa yang akan datang. Mungkin pembahasan saya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.